Halo semuanya, perkenalkan nama saya Praditya Bayu Revanda dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja dua algoritma pengurutan data, yaitu merge sort secara ascending dan merge sort secara descending. Sebagai bagian dari pengerjaan tugas praktik struktur data, saya akan menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu, kemudian menjelaskan bagaimana proses kerja algoritma tersebut sampai menghasilkan data yang terturut. Pada algoritma merge sort versi ascending, tujuan utamanya adalah mengurutkan data dari nilai yang paling kecil menuju nilai yang paling besar. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer atau bagi dan taklukan. Artinya, masalah besar akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya proses pengurutan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Pada awal program, data ditampilkan apa adanya sebagai kondisi sebelum diurutkan. Setelah itu, fungsi merge sort dipanggil dengan memberikan batas awal dan batas akhir dari array. Pada tahap ini, array belum diurutkan. Yang dilakukan hanyalah membagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, berdasarkan nilai tengah yang dihitung dari batas kiri dan kanan. Setelah pembagian dilakukan, fungsi merge sort kembali dipanggil secara rekursif. Untuk kedua bagian tersebut, proses pemanggilan ini tersebut berulang sampai setiap bagian array hanya berisi satu elemen. Satu elemen sudah dianggap terurut sehingga tidak perlu diproses lagi. Inilah kekuatan utama merge sort, memecah data sampai pada unit terkecil sebelum mulai menggabungkannya kembali. Ketika seluruh bagian sudah diperkecil menjadi elemen-elemen tunggal, barulah proses penggabungan dilakukan lewat fungsi merge khusus ascending. Fungsi ini menggabungkan dua bagian kecil sekaligus sampai melakukan perbandingan elemen kiri dan kanan. Karena versi ini adalah ascending, maka elemen yang lebih kecil akan dipilih dan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam array sementara. Perbandingan berlangsung sampai salah satu bagian kehabisan elemen. Jika ada bagian yang masih memiliki sisa elemen, sisa tersebut langsung dipindahkan karena sudah pasti terurut. Setelah seluruh nilai berada dalam array sementara, hasilnya dikembalikan ke array utama. Proses serupa terus berulang dari bagian kecil menuju bagian yang lebih besar, sampai akhirnya seluruh data kembali menjadi satu array lengkap yang sudah berada dalam urutan kecil ke besar. Pada bagian akhir, program hasil mengurutkan ditampilkan sehingga terlihat perbedaan antara kondisi awal dan akhir. Pada versi descending, proses awalnya sebenarnya sama dengan versi ascending, yaitu membagi array menjadi dua bagian secara rekursif sampai menjadi elemen tunggal. Hal ini karena struktur dasar merge sort memang berfokus pada pembagian sebelum penggabungan. Namun perbedaan utama terletak pada proses penggabungannya. Pada penggabungan untuk descending, tujuan utamanya adalah menghasilkan urutan dari nilai yang paling besar ke nilai paling kecil. Oleh karena itu, pada saat dua bagian array digabungkan, elemen yang dipilih pertama adalah elemen dengan nilai yang lebih besar. Ketika proses merge berlangsung, pointer akan berjalan pada bagian kiri dan kanan. Setiap kali dibandingkan, nilai yang lebih besar dimasukkan terlebih dahulu ke dalam array sementara. Setelah salah satu bagian habis, sisa elemen pada bagian lainnya langsung dimasukkan ke array sementara. Setelah array sementara terisi dengan urutan menurun, semua nilai kemudian disalin kembali ke array utama. Proses ini akan berulang berlapis-lapis, mulai dari bagian terkecil hingga akhirnya seluruh array kembali menyatu dalam kondisi terurut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pada bagian akhir data, hasil pengurutan descending ditampilkan dengan demikian terlihat jelas bagaimana algoritma merge sort bekerja secara lengkap, namun dengan arah pengurutan yang kebalikan dari ascending. Demikian penjelasan saya mengenai cara kerja algoritma merge sort ascending dan descending dalam bahasa Java.
Melalui algoritma ini kita bisa melihat bagaimana proses pengurutan dapat dilakukan dengan cara yang sistematis melalui metode divide and conquer. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu memahami konsep dasar pengurutan dalam struktur data. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada tugas atau materi berikutnya. Untuk tugas ini saya tidak ketik langsung karena durasi. Jadi saya langsung tampilkan saja hasil ketikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.